pertemuan kedua ya. Nanti di sini kita akan diskusi tentang atau membahas tentang network threats ya, atau ancaman jaringan. Jadi ancaman dalam sebuah jaringan itu ada apa saja sih ya ancaman dalam jaringan ya itu. Oke, untuk pertemuan ini coba saya cek dulu yang sudah bergabung di sini. Ahmad Ulinuha, nah ini sudah bergabung ya, terima kasih. Oke, langsung saja ya. Jadi pokok bahasan di sini adalah kita bahas tentang ini apa namanya, tentang ancaman dari sebuah jaringan. Ya. Nah. Pokok bahasanya nanti di sini dalam ancaman sebuah jaringan itu terbagi ada ini nanti dalam topik-topiknya ya. Jadi di sini nanti menjelaskan berbagai jenis ancaman dan serangan ya. Jadi nanti di sini topiknya siapa yang menyerang jaringan sebetulnya ya. Kemudian alat atau toolnya ini, aktor ancamannya malware nanti ini perangkat lunak yang merusak ya, malware. Kemudian ada juga nanti serangan secara umum ya, ada pengintaian, akses dan rekayasa sosial, dan ada juga nanti di sini ada DDoS ya, serangan DDoS, serangan jaringan. Kemudian buffer overflow ya, evasion configuration. Nah, ya, ini. Dan di sini nanti ada ya, ini menjelaskan berbagai jenis alat toolsnya, tapi mungkin hanya beberapa yang nanti saya demokan aja ya, tidak semuanya saya demokan ya. Ini kemudian jenis-jenis malware ya, ini serangan jaringan itu seperti apa ya. Ini kemudian ada juga konsepnya nanti ada DDoS itu seperti apa. Nah mungkin untuk sebelum saya mulai ya, jadi untuk mata pelajaran ini kan sifatnya adalah sebetulnya ya yang namanya judulnya aja juga di sini ya, ancaman jaringan, berarti kita ini di sini keamanan jaringan komputer ya. Berarti pada saat kita belajar ini keamanan jaringan komputer, berarti yang kita pelajari adalah bukan bagaimana cara mengamankan ya, tapi sebetulnya adalah bagaimana cara kita membobol ya itu. Jadi dengan tahu caranya ini celah keamanan ya, berarti kita bisa menutup ya ini. Ya kalau kita belajar untuk ini, kalau kita mencari keamanannya susah. Amannya gimana wong kita tidak tahu celah lubangnya di mana ya itu. Makanya ini di sini yang kita pelajari ya tools-toolsnya ini nanti gimana untuk membongkar, untuk menganalisa lah istilahnya, menganalisa kelemahan jaringan kita atau sistem kita. Nah, dengan menggunakan bantuan dari tools-tools itu nanti. Ya. Oke, yang pertama ya, siapa yang menyerang jaringan? Ini sebetulnya. Jadi perlu ini ada pertanyaan, siapa yang menyerang jaringan? Jadi pada saat kita untuk memahami keamanan jaringan, ini penting untuk memahami istilah ancaman, kerentanan, ya. Kemudian ada apa ini kalau diterjemahkan kok jadinya permukaan serangan ya. Kemudian eksploitasi dan resiko-resikonya. Nah, di sini ada 4 cara untuk mengelola risikonya. Jadi pada saat kita siapa yang menyerang, ya, kita ada caranya untuk mengelola risikonya. Ya. Nah, risikonya diantaranya adalah ini ya, manajemen strateginya, manajemen risiko manajemen strategi. Ya. Yang pertama di sini adalah risk accepted. Ya. Menerima risikonya itu ya. Jadi ini bukan berarti ini pasrah enggak ya. Tapi di sini ada pertimbangannya gitu. Pertimbangannya adalah apa? Biaya ya. Jadi ketika biaya itu menjadi opsi manajemen risiko dan biaya itu lebih besar ya daripada biaya risikonya itu sendiri ya. Maka risikonya itu diterima dan tidak ada tindakan yang diambil. Wisben. Nah itu. Ya. Karena risikonya terlalu tinggi
dibandingkan dengan biayanya. Ya. Contohnya apa misalkan? Contohnya misalkan kita mau ambil kata misalkan kita mau mengamankan situs web. Ya. Nah, situs webnya itu untuk apa sih? Nah, misalkan situs webnya sekarang kan zamannya presensi ini ya, presensi online gitu ya. Presensi online dan semuanya sudah serba online ya. Mungkin web, informasi, beritanya semuanya online. Ya. Misalkan kita diminta untuk atau ada ancaman dalam aplikasi kita. Tapi biayanya untuk memperbaiki aplikasinya itu jauh lebih besar ya, dibandingkan dengan risiko kehilangan datanya itu. Risiko kehilangan datanya, data itu hilang tidak apa-apa. Nanti direstore lagi, balik lagi. Direstore lagi, balik lagi. Ya. Nah itu abaikan aja risikonya. Ini salah satu contohnya. Ya. Jadi menerima risikonya, wisben lah. Nah, misalkan kayak flash disknya gitu ya. Flash disknya ada data penting di situ ya. Flash disknya misalkan jatuh gitu ya. Jatuh ke sungai atau kemana. Lah untuk ngambil flash disk itu di situ ya, mengambil flash disknya itu butuh biaya yang tinggi ya. Untuk dadak manggil penyelam, ya nek flash disknya jatuhnya di situ, tapi jatuh kan biasanya kan larinya kemana. Nah, contoh kasarannya seperti itu ya. Pokoknya biaya untuk mengambilkan itu jauh lebih tinggi dibandingkan resikonya. Nah, ini wis abaikan aja ini. Jadi yang pertama ini. Yang kedua adalah risk avoid. Ya. Ini menghindari, ya, menghindari resiko. Ya. Jadi dihindari. Ini berarti menghindari dampak resiko dengan menghilangkan aktivitas atau perangkat yang menimbulkan resiko. Nah itu. Contohnya misalkan, internet ini sumber penyakit dari virus. Dimatikan aja internetnya, jangan pakai internet. Toh di sini tidak pakai internet, nah ya. Contohnya itu. Jadi menghindari resiko. Hindari resiko. Ya. Daripada nanti komputernya kena virus, mending jaringan di kantor itu tidak usah ada internet saja. Nah, ini. Jadi dengan meniadakan satu aktivitas. Nah, ini. Tapi untuk menghindari ini, manfaat apapun yang mungkin diperoleh dari aktivitas tersebut juga akan hilang. Ya. Jadi kalau misalnya contohnya manfaatnya adalah koneksi internet, ya berarti kita tidak bisa akses email, internet, risikonya adalah itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi, ya, mereduce, ya, mengurangi risiko, ya, menekan risikonya. Ini mengurangi dari dampak ini sebetulnya sama seperti menghindari. Kalau ini menghindari total, ya, total tidak digunakan. Ya, kita mau ke sana, hindari jalur sana, macet, hindari. Tapi kalau ini mengurangi, ya, mengurangi. Jadi ini mengurangi dampak risikonya atau mengurangi dampak risiko dengan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko. Hampir sama dengan ini ya, yang kedua. Ya ini contohnya kalau mengurangi ini ya mungkin meringankan risiko ya, yang paling mudah digunakan ini. Jadi tapi strategi ini membutuhkan suatu evaluasi ya, evaluasi ya, kemudian biaya, kerugiannya, kemudian strateginya, bagaimana manfaat yang diperoleh apa dari operasi aktivitas yang berisiko ini. Ya, jadi ini mengurangi. Contohnya misalkan dengan internet. Internetnya kalau yang menghindari dimatikan total, tapi kalau ini mungkin mengurangi penggunaan internet hanya diaktifkan pada komputer-komputer tertentu saja, terutama yang ada aktivitasnya atau hubungannya dengan email atau mungkin aktivitas yang marketing ya biasanya itu untuk ngecek atau untuk melakukan pemasaran. Nah, itu. Jadi dikurangi ya, tidak semuanya bisa mengakses internet. Nah, itu dengan bebas. Jadi ada pembatasan. Nah, pembatasannya dibatasi ya. Kemudian yang keempat adalah risiko transfer, ya, risk transfer. Ini mentransfer risiko, ya. Ini mentransfer risiko.
Jadi beberapa atau semua risiko itu dialihkan ke pihak ketiga. Ya, contohnya misalnya perusahaan asuransi. Ya. Jadi aset-aset komputer, ya, mungkin aset perusahaan itu diasuransikan semua. Ya. Jadi kalau terjadi sesuatu hal, ya, di luar kendali, ya, maka pihak asuransi yang akan mengcover. Ya, jadi asuransi ini tidak hanya berlaku untuk kesehatan, ya, tapi untuk perangkat elektronik, ya, apalagi sekarang modelnya adalah online, ya. Jadi, tapi saya belum tahu, ya, asuransi yang mengcover untuk asuransi data mungkin ada enggak? Ya, rata-rata kan asuransinya kan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi huru-hara, asuransi kebakaran, ya, bencana alam. Nah, itu. Ya, tapi kalau misalkan kehilangan data, ya, kehilangan data mungkin termasuk dalam kebakaran, ya. Ini juga bisa. Jadi ini, ya, manajemen risikonya ini yang strateginya untuk bisa diamankan. Ya. Kemudian setelah tadi ini apa, ya? Ini melompatnya agak jauh, ya. Jadi kaitannya dengan ini, siapa yang menyerang jaringan? Nah, di sini hacker, ya, atau threat actor. Di sini. Jadi hacker itu istilahnya adalah ini, ya, hacker. Ya. Jadi istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan aktor ancaman, ya, atau threat actor, ya, menggambarkan aktor ancaman. Ya. Jadi istilah hacker ini memiliki berbagai macam arti, ya, hacker. Hacker itu artinya ini, ya. Yang pertama digambarkan adalah ini. Jadi seorang programmer pintar, sebetulnya. Jadi ini, seorang programmer pintar yang mampu mengembangkan program baru. Nah, ini. Jadi yang mampu mengembangkan program baru dan mengkodekan perubahan pada program yang ada untuk membuat lebih efisien. Nah, ini. Jadi sebetulnya ini seorang hacker. Wah, ini programnya kok nggak simpel, ya, tak gawe simpel. Nah, ini lebih simpel, enak. Nah, gitu, ya. Itu. Jadi dia hacker. Oh, ya, tadinya ngirim email, ngirim itu harus lewat ini nih. Oh, ini saya bisa bypass lewat ini. Nah, ini. Jadi seorang programmer. Yang kedua adalah seorang profesional jaringan. Ya, yang menggunakan keterampilan pemrograman yang canggih untuk memastikan bahwa jaringan itu tidak rentan terhadap serangan. Jadi dia seorang profesional jaringan yang mengamankan jaringannya, ya, supaya jaringannya itu tidak rentan terhadap serangan ini jaringan. Ya, jadi ini adalah kategori yang positif, ya. Ini bisa dikategorikan yang positif, ya, yang positif. Nah, ini yang ketiga dan keempat ini bisa dikategorikan yang negatif. Jadi seorang yang mencoba, ya, mendapatkan akses secara tidak sah. Nah, jadi ada kata-kata ini tidak sah. Berarti kan ilegal, ya. Jadi ini hacker. Ini negatif. Nah, ini hacker bener hacker, ya. Jadi ini. Ya. Kemudian yang keempat ini seorang yang menjalankan program untuk mencegah, ya, ya, ini, atau memperlambat akses jaringan ke banyak pengguna. Nah, ini juga sama. Ini tindakan negatif hacker, ya, atau merusak, menghancurkan data server. Nah, ini, ya. Ini. Jadi ini arti, ya. Jadi hacker itu memiliki arti macam-macam seperti ini. Nah, ini bisa dikatakan ini adalah hacker putih biasanya. Ini adalah hacker, ya, black. Istilahnya di sini adalah white hat, kemudian ada grey hat, ada black hat. Ya. Black hat ini yang hacker yang ini negatif. Kalau yang grey hat ini dia di tengah-tengah, ya. Dia tengah-tengah. Dia melakukan hacking, tapi dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan. Nah, tapi kalau yang white hat ini dia kalau misalkan menemukan suatu celah, maka dia akan menginformasikan, ya, tanpa ada
imbalan apapun. Ya. Nah ini istilah-istilah di hacker ya di dunia maya. Di apa istilahnya jenis-jenis dari hacker ya. Kemudian hacker itu sebenarnya sudah ada muncul sejak adanya internet muncul itu. Nah, ya ini. Dan ini ada jenis pelaku ancamannya. Ini jenis-jenisnya ya. Ini threat aktornya. Ini ada script kiddies ya, kids ya. Ini adalah muncul tahun 90-an. Ini adalah remaja atau pelaku ancaman yang berpengalaman. Jadi di sini adalah dia menjalankan script atau tools exploit ya ini. Dan biasanya menyebabkan kerugian. Ya. Tapi ini biasanya bukan untuk mencari keuntungan. Nah, jadi hanya untuk iseng-iseng aja. Jadi untuk iseng ya namanya di sini sebutannya remaja ya di sini adalah remaja yang mencoba-coba. Nah itu biasanya kalau sudah ini, aku bisa bobol ini, aku bisa masuk ini, nah itu untuk pamer, mencari jati diri, identitas. Ya. Ini script cage ya. Jadi ini istilahnya hacker baru. Nah, tapi sebenarnya istilah ini bukan hanya untuk remaja, tapi misalkan hacker yang baru-baru nyoba-nyoba gitu bisa dikatakan ini script cage. Kemudian vulnerability broker. Nah ini vulnerability broker ini di sini adalah dia broker kerentanan. Dia adalah peretas, masuk dalam peretas grey hat ya. Yang mencoba menemukan eksploitasi dan melaporkan ke vendor. Nah, ini. Jadi dia di sini untuk mendapatkan hadiah atau imbalan. Nah, tapi kalau ini vendornya ini kecil ya percuma ya. Anda nyoba vulnerability-nya ini percuma. Anda mending serang yang vendor yang besar. Misalkan websitenya Cisco, produknya Cisco atau Microsoft atau mungkin punyanya Google ya atau Gmail atau YouTube ya atau Facebook. Nah itu Anda coba itu eksploitasi itu ya. Kalau sampai Anda menemukan bugnya, bisa membuktikan, bisa masuk sana, laporkan ke vendornya ya. Ini ya dengan harap kita akan mendapatkan sebuah hadiah atau imbalan. Nah, jadi ini vulnerability brokers ya. Di sini golek ini. Kemudian ada hacktivist ya. Ini adalah hacktivist ini adalah peretas semacam juga topi grey hat ya. Ini melakukan, tapi dia di sini adalah melakukan unjuk rasa dan protes berbagai ide politik dan sosial. Tapi dia melalui adalah ini hack. Biasanya ini adalah situs-situs pemerintah ya diserang ya, situs-situs pemerintah. Atau mungkin kalau misalkan ada isu-isu politik, misalkan ada gejolak misalkan antara Indonesia dengan mana gitu, maka hacker-hacker ini akan bantu ikut nyerang. Kayak kemarin kejadian Asian Games itu ya, itu kan bendera Indonesia kebalik ya, di Malaysia itu ya, bendera Indonesia kebalik. Nah itu hacker-hacker nyerang banyak, nyerang, itu bantu nyerang, muncul dia. Jadi jiwa nasionalismenya muncul. Wah ini Indonesia, walaupun dia memang profesinya hacker ya, tapi kalau seperti itu dia akan ikut andil untuk menyerang itu juga. Kemudian cyber criminals ini, kalau ini namanya saja sudah kriminal ya, berarti kan cyber criminal ini istilah untuk peretas. Jadi di sini untuk black hat ya, yang bekerja sendiri ya, atau bekerja untuk organisasi atau kejahatan dunia maya. Jadi memang tujuannya untuk kriminal di sini ya. Banyak sekali ya. Kemudian ada state sponsor. Ini peretas yang disponsori. Disponsori negara atau mungkin dia juga disponsori oleh misalkan agen-agen intelligence. Jadi menyabotase jaringan, menyabotase telepon ya, sehingga suara telepon bisa disadap ya. Kemudian sabotase email, nah itu. Tapi emailnya bukan emailnya yang sembarangan ya, emailnya email
misalkan email-email orang-orang pemerintahan, nah, atau mungkin situs-situsnya orang-orang pemerintahan, ya, itu. Atau WA, percakapan WA itu bisa disadap, ya, sehingga bisa tahu percakapannya, kayak kasusnya, ya, itu kan ada beberapa kasus yang muncul, ya, dugaan ini karena WA muncul WA ini. Bahkan telepon pun bisa juga disadap, ya WA. Nah ini seperti ini, jenis-jenis ancamannya dia bisa melakukan seperti ini. Kemudian di dunia maya, jadi di dunia nyata aja ada penjahat, ya. Kalau di dunia maya juga ada penjahat, tapi penjahatnya di sini kalau di dunia maya tidak kelihatan, ya. Dunia maya penjahatannya itu tidak kelihatan. Bahkan mungkin penjahatnya itu kalau di dunia maya itu ya orang, benar-benar orang yang kerja di kantoran, ya, berangkat pagi kerja di kantor, atau mungkin bisa juga mahasiswa, ya, bisa juga mahasiswa. Mungkin saya tidak tahu juga, mungkin Anda berprofesi juga sebagai bukan penjahat, ya, sebagai hacker lah gitu. Tapi hackernya mungkin saya harapkan ya yang white hat, ya, yang hacker putih istilahnya. Jadi di sini penjahat dunia maya ini pelaku ancaman yang termotivasi untuk menghasilkan uang dengan menggunakan cara apapun. Jadi meskipun beberapa penjahat dunia maya ini bekerja secara mandiri rata-rata, ya, ini, ya, mereka lebih sering dibiayai dan disponsori oleh organisasi kriminal. Jadi dia bekerja sendiri mandiri, ya. Tapi ada yang membiayai. Nah, kemudian diperkirakan secara global ini penjahat dunia maya ini juga akan mencuri miliaran dolar dari konsumen dan bisnis setiap tahunnya. Ya, kenapa enggak? Ya, misalkan contohnya gini, saya cuma memberikan contoh, ya, di sini. Tapi jangan ditiru, jangan dicoba, ya, itu. Jadi misalkan gini, sebuah bank, ya, cerita sebuah bank. Bank itu di situ kan ada orang yang nabung, melakukan aktivitas simpan pinjam, ya, melakukan menabung di situ. Nah, tapi ada kalanya orang itu sudah tidak melakukan deposit atau menabung, ya, di situ. Sehingga saldonya itu hanya mengendap, misalkan disisakan, ya udahlah, sisakan misalkan ada, karena biasanya kan ada saldo minimum, ya, tidak bisa diambil misalkan 100.000. Nah itu, dan di situ mengendap di situ 100.000 terus, ya. Nah kira-kira misalkan, ya, Anda, saya, semua orang, ya itu punya rekening di bank, ya, dan saldonya itu cuma hanya mungkin sekitar 50.000 atau 100.000. Hilang 1.000, kira-kira Anda akan komplain tidak? Ya. Hilang 1.000, ya, kepotong 1.000 gitu, ya. Komplain enggak? Enggak mungkin, ya. Yang punya saldonya banyak di bank itu, rekening bank, tiba-tiba saldonya hilang 1.000. Hilang 1.000 aja. Sekali tok. Kira-kira komplain enggak? Enggak. Kenapa? Biayanya untuk komplain jauh lebih besar dibandingkan uang yang hilang. Nah itu tadi yang termasuk risiko yang pertama tadi, ya, mengabaikan risikonya. Wah sebenarnya hilang 1.000, nah, ya walaupun tidak tahu itu kemana hilangnya 1.000. Nah kalau kita mau ngurus, kita pergi ke bank, makan waktu. Kemudian sampai di bank nanti di sana ada kena parkir. Parkirnya berapa? 1.000, ya. Nah, berarti antara uang yang akan kita proses hanya 1.000 dengan prosedurnya untuk melakukan komplain jauh lebih besar biayanya untuk melakukan komplain. Komplainnya mungkin bisa lebih dari 1.000, ya. Parkirnya, belum bensinnya, transportasinya, belum kalau naik angkot, naik transportasi umum, ya. Nah, jadi ini. Nah, kira-kira seperti itu, 1.000 kalikan nasabah bank yang ada. Banknya misalkan 200.000. Nasabahnya 200.000. 200.000 saya ambil 1.000. Maka si hacker itu akan dapat berapa?
1000 kali 200.000. Akan dapat nominal senilai berapa? 200 juta. Udah itu hanya misalkan nasabahnya 200.000. Nah, kalau nasabahnya lebih dari 200.000, nasabahnya misalkan 1 juta, tinggal dikalikan aja. Ya. Nah, itu. Jadi seperti ini ya. Tapi kalau itu akan terlacak ya. Akan bisa terlacak. Ya, karena transfernya ke rekening bank. Ya. 1000 ini diambil 1000 pada waktu bersamaan. Kok ini rekeningnya di sini ada masuk 1000 banyak. Nah, kan ketahuan. Ya. Gitu. Kemudian tugas keamanan dari cyber ya. Ini organisasi yang bertindak untuk melindungi aset, penggunaan dan pelanggan. Ya. Jadi tugas keamanan cyber, ya istilahnya ini kalau misalkan di dunia maya ya keamanan gitu ya, preman itu ya, preman keamanan gitu. Jadi pada saat kita harus menggunakan keamanan cyber ini kita harus mengembangkan keamanannya ya, termasuk ini. Jadi kita harus menggunakan vendor IT yang dapat dipercaya. Ya. Jangan sampai kita menggunakan vendor IT yang tidak dipercaya. Oh ini mengamankan jaringan, tapi kok malah dia di dalam malah menyebarkan informasi yang di dalam. Nah, ya. Kemudian selalu memperbarui perangkat lunak keamanannya, ya, antivirusnya, ya, itu diperbaiki. Kalau ada bug-bug apa ya diupdate. Kemudian lakukan tes penetrasi secara teratur. Nah, ini juga perlu dicoba. Wah, coba iseng-iseng ya bobol jaringan kita sendiri ya. Oh kok bisa masuk ya, berarti ini harus ada pasang apa. Kemudian backup ini juga bisa di cloud atau juga di hard disk. Yang namanya backup itu harus di beda tempat ya. Jadi backup itu jangan diduplikasi di ini mentang-mentang hard disknya 2 tera, yang 1 tera untuk data, yang 1 tera untuk backup. Nah, itu tidak seperti itu. Backup itu ya di luar kalau bisa. Ya. Jadi misalkan disknya datanya di komputer itu ada 500 atau berapa atau mungkin 100, yang 503 itu ya buat apa ya, data apa aja itu. Nah, itu. Tapi kalau misalkan backup ya backup ke flash disk atau ke hard disk eksternal. Dan jangan jadi satu dengan tas kita. Kita backup di flash disk, habis itu flash disknya disimpan di tas laptop jadi satu ya, percuma ya. Gitu. Ya kalau di backup ya backupnya tinggal di rumah. Yang paling bagus ya ini di cloud. Ya. Tapi cloud juga perlu diwaspadai ya. Di sana keamanannya seperti apa. Kemudian login passwordnya juga jangan sampai lupa. Ya. Kemudian mengubah kata sandi wifi-nya secara berkala. Jadi kalau misalkan kita ada wifi-nya di rumah, kalau misalkan di rumah sih tidak ada data apa ya, ya sudah diubah aja secara berkala. Ya. Kemudian selalu perbaiki kebijakan keamanannya. Ini. Mungkin login email ya, login email ya. Terkadang bahkan mungkin kita ya, mungkin saya mungkin ya menduga juga ya, Anda itu pada saat membuat email pertama kali sampai sekarang mungkin ada yang emailnya belum diganti passwordnya. Passwordnya masih password awal pada saat buat email gitu ya. Apalagi kalau emailnya dari email perusahaan, passwordnya dibuatkan dari perusahaannya. Udah kadang udah masih tetap itu aja passwordnya sampai sekarang. Ya. Kemudian terapkan ini penggunaan kata sandi yang kuat. Nah, ini juga, ya. Terapkan kata sandi yang kuat. Ya, kata sandinya ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, ya, dan tidak mengandung arti. Tidak ada artinya kata sandinya. Kemudian kalau bisa juga gunakan autentifikasi 2 faktor. Nah, ini. Jadi autentifikasi sekarang itu sudah bisa melakukan WA, SMS, ya, kemudian Telegram. Ya. Login sama passwordnya tidak masalah, kesebar tidak apa-apa. Ya. Tapi
notifikasinya lewat handphone. Ya. Saya pernah diminta untuk melakukan cek Kayaknya diminta untuk bantu ngurus apa, saya lupa itu. Saya dikasih login sama passwordnya, alamat emailnya. Tolong ya, nanti dibantu Pak ini. Ini login sama passwordnya Gmail saya, dia bilang. Ya, waktu itu kan tidak langsung saya cek hari itu juga pada saat bertemu, tapi saya ceknya malam hari. Begitu saya cek malam hari, habis itu minta kode verifikasi dan kode verifikasinya dikirim ke nomor handphone yang ada di situ. Nah, ya, jadi walaupun login sama passwordnya kita itu kebobol, sekarang itu masih ada ini. Tapi dengan catatan kita menerapkan ini, notifikasi 2 faktor. Bisa SMS, bisa nanti bisa WA, bisa Telegram, apa nanti yang di situ fasilitasnya. Ya. Kemudian indikator ancaman cyber di sini ya. Ini banyak serangan jaringan dapat dicegah dengan berbagai informasi ya, dengan ada indikator ancaman cyber ini. Ya. Jadi ini IOC ya, indikator serangan ini bisa yang dapat berupa fitur yang mengidentifikasi hal-hal berikut, misalnya berupa malware, alamat IP server yang digunakan dalam serangan, ya. Ini. Kemudian ada name file, ada perubahan karakteristik yang dilakukan, ya. Ini untuk mengakhiri perangkat lunak sistem. Nah, jadi kalau kita sering menggunakan komputer kita, mestinya kita akan tahu jalan-jalannya, tanda-tandanya kita akan tahu. Ya. Kemudian ancaman ya untuk membangun kesadaran keamanan cyber. Ini di sini ada organisasinya ya. Ini CISA, Badan Infrastruktur dan Keamanan Cyber, ini Amerika. Kemudian ada juga ICE, Automated Indicator Sharing, ini juga ada CISA. Nah, ini. Kemudian NCSA, National Cyber Security Alliance. Nah, ini. Di sini ada organisasinya yang mengurusi tentang keamanan cyber ini. Ya. Ada Uni Eropa, ini juga sama. ENISA, ya. ENISA, ya. Badan Uni Eropa untuk keamanan cybernya. Ya. Ya. Kemudian untuk toolsnya, ya, tools, ya. Di sini ada ancaman, ya, alat atau tool aktor ancamannya. Jadi untuk mengeksploitasi suatu kerentanan, ini seorang pelaku ancaman ini harus memiliki suatu teknik atau alat. Nah, jadi harus memiliki suatu teknik atau alat. Jadi untuk melakukan ini eksploitasi. Ya. Jadi mungkin selama bertahun-tahun alat penyerang ini sekarang menjadi lebih canggih ya dan sangat otomatis. Ya ini. Jadi beda hacker zaman dulu sama hacker zaman sekarang. Ya. Jadi kalau yang hacker sekarang itu dia tidak membutuhkan pengetahuan, tapi kalau hacker zaman dulu dia membutuhkan pengetahuan. Ya. Nah ini gambarannya ini. Jadi kalau misalkan ini abad tahun 1985 ya ini seorang penyerang ya, seorang penyerang ini dia harus menguasai teknik ya di sini. Tekniknya, penguasaan tentang tekniknya. Tekniknya ini bongkar ini gimana ya? Dia menguasai tekniknya. Nah, sementara sekarang mungkin tahun 2015 sampai sekarang ini di sini untuk menyerang itu hanya cukup mengandalkan toolsnya saja. Ya. Tekniknya dia sedikit. Ya. Karena apa? Sini tekniknya sudah masuk di dalam toolsnya. Ya. Sudah masuk di dalam toolsnya ini. Sehingga tidak butuh mempelajari. Jadi artificial intelligence-nya itu sudah diterapkan di sini artificial intelligence. Ya. Jadi sudah diterapkan. Jadi sehingga untuk menyerang itu tools ini sudah tidak butuh lagi. Jadi orangnya itu tekniknya tidak perlu. Sepenting aku bisa njalake toolsnya, aku mudeng,
dan di situ ada petunjuknya, udah jalankan. Ya, kalau zaman dulu enggak, betul-betul seorang hacker dulu adalah tahu tekniknya. Jadi untuk menyerang itu lebih kecil kemungkinannya, ya. Tools untuk menyerangnya sedikit. Saya kalau sekarang tools untuk menyerang banyak, tekniknya tidak perlu mempelajari teknik, ya. Bahkan remaja-remaja yang baru lulus SMP, SMA itu sudah bisa, ya. Pernah ada berita ya, siswa SMP itu ya membobol situs ataupun website gitu ya. Kemudian evolusi dari toolsnya itu. Jadi ini peretas yang etis, istilahnya peretas etis ini sopan ya. Peretas sopan gitu ya. Ya namanya ini hacker putih ya, wet hack ya. Dia menggunakan berbagai jenis alat. Jadi ini yang peretas etis. Dia menggunakan berbagai jenis alat ini untuk menguji jaringan. Jadi dia untuk menguji jaringan, bukan untuk menyerang. Tapi dia untuk menyerang, tapi untuk menguji pertahanan, ya, dan perangkat akhir, atau untuk memvalidasi keamanan jaringan dan sistemnya, ya. Ini, jadi banyak alat pengujian penetrasi jaringan yang telah dikembangkan. Namun di sini ya, banyak dari alat ini juga dapat digunakan oleh pelaku ancaman untuk mengeksploitasi. Jadi banyak juga alat ini dipakai untuk pelaku ancaman, jadi disalahgunakan. Jadi sebetulnya tools-tools itu sebetulnya bukan hal yang dilarang sebetulnya. Ya, kayak zaman dulu itu pernah saya buka situs hacker itu malah dimarahi. Ya, kamu jangan buka-buka itu tidak boleh, itu nanti kalau ini malah ditakut-takuti kayak gitu. Ya, itu sebetulnya adalah tools yang dipakai untuk menguji jaringan, tapi disalahgunakan. Nah, ya sebetulnya itu dipakai untuk internal kita, misalkan di perusahaan kita sendiri. Oh, tak coba jaringanku gimana, tak coba serverku, tak serang pakai ini. Nah, itu. Tapi kadang ya itu disalahgunakan, coba untuk yang tempat lain. Nah, kategorinya toolsnya di sini ada, ini ya, password cracker, ini kertas kata sandi. Ini ada contohnya ya. Ini kata sandi adalah ancaman keamanan yang paling rentan. Jadi ini adalah untuk meretas password ya, kata sandi. Ini contoh toolsnya adalah ini. Ya. Ini ada John the Ripper, OPA Crack ya, Love Crack ya, TH Hydra, Rainbow Crack ya, Medusa. Nah, ini bisa Anda cari ya. Saya tidak mencoba, tapi kalau misalkan Anda mau coba sendiri ya monggo silahkan. Ini untuk meretas kata sandi. Coba. Kemudian ada juga wireless hacking tools. Nah, ini untuk membobol wireless, ya, password wireless. Ini. Jadi untuk jaringan nirkabel ini, ya. Apalagi kalau yang security-nya menggunakan WPA ya. Ini. Nah, ini contohnya peretasnya ini, ya, Aircrack, NG, Kismet. Nah, ini toolsnya, ya. Ada Fireship, ada NetStumbler. Nah, Anda bisa coba. Anda cari di internet, ada dulu. Ya. Kemudian ada juga network scanning, hacking tools. Ini untuk network memindai jaringan. Nah, ini contohnya Nmap, ya, Super Scan, Angry IP Scanner, NetScan Tools. Nah, ini tools-toolsnya yang dipakai untuk ini menyerang. Kemudian ada juga paket crafting tools atau membuat paket ini untuk menciptakan paket, ya. Ini biasanya untuk nah ini yang mungkin yang Anda pernah menerapkan juga ya, ini Netcat. Nah, ini dulu kalau misalkan kita internetnya kita itu istilahnya pas-pasan ya, rebutan bandwidth, nah itu dicari Netcat aja ya. Wah, yang lainnya nanti internetnya jaringannya mati ya. Cuman kita aja yang nyala. Nah, itu Netcat. Tapi Netcat nanti ada lagi variannya anti Netcat. Nah, pasang Netcat, yang sana masang Netcat, yang sini masang anti Netcat. Di Netcat tidak mempan, sama aja. Karena memang Netcat ini fungsinya adalah untuk menguji ini jaringan. Kemudian paket sniffer. Nah, ini paket sniffer tools ini digunakan untuk mengcapture. Nah,
Ini bisa juga menggunakan Wireshark, ya, Webdams. Ini kalau yang ini contohnya Nmap saya ada nih. Ini Nmap ini untuk network scanning memindai jaringan Nmap. Nah, ini. Kalau misalkan saya tunjukkan Nmap, ya. Nah, ini Nmap. Tapi kalau Anda menggunakan nah ini Nmap. Jadi tinggal sini nanti misalkan yang mau diserang mana, misalkan saya contoh cisco.com. Nah, udah scan ya ini. Nanti maka di sini akan men-scanning port-port yang terbuka mana. Nah, ini saya mencontohkannya cisco.com yang netral aja ya. Misalkan nah, ini nanti yang kebuka mana, port mana berapa, ini kelihatan ya. Ini untuk scanning jaringan ya. Lama ini kalau diteruskan lama ya. Kemudian salah satu contohnya kalau Netcat mungkin Anda sudah pernah nyoba ya. Ada Wireshark ini juga. Ini untuk apa namanya sniffer ya. Wireshark. Jadi untuk Wireshark ini juga sama. Nah ini contohnya ini munculnya di sini. Nah, tinggal kita nanti pakai jaringan yang mana nanti sini. Ini tinggal trafficnya yang ada mana. Oh ini trafficnya ini. Udah. Nah, ini. Maka di sini paketnya yang akan kita rekam di sini, yang kita tangkap di sini akan terjaring semua di sini. Dan nanti tinggal kita pelajari ini paketnya apa. Ada mungkin ada unsur login password atau data apa. Nah, nanti baru kita analisa. Memakan waktu lama ini. Yang pertama nangkap dulu, capture dulu, kemudian habis itu kita analisa isinya paket-paket ini apa saja. Ya, ini. Stop, tidak usah disimpan. Nah, ya. Kemudian ada rootkit detector. Ada phaser ini. Ini juga digunakan pelaku ancaman untuk mencoba menemukan kerentanan keamanan sistem komputer ini. Jadi phaser. Ini untuk menguji sistem kita, komputer kita. Kemudian ada forensic tools. Ini masuk dalam kategori white hat ya. Ini untuk istilahnya melacak ya, mengendus jejak atau bukti pada sistem komputer kita. Ini contohnya ada nih, contoh toolsnya. Ya. Kemudian debugger, ya juga kalau debugger sih biasanya masuk kategori black hat. Ya. Kemudian hacking operating system. Nah ini hacking operating system ini adalah operating system yang dikhususkan untuk melakukan hacking. Ya, jadi operating system pertas. Ya, jadi sistem operasi yang dirancang khusus dengan alat atau tools ya dan teknologi yang dioptimalkan untuk meretas. Jadi ini operating systemnya khusus. Jadi kalau Anda memang mau berkecimpung untuk nyoba-nyoba ini, ya Anda nginstalnya adalah ini, jangan Windows ya. Di sini Windows tidak ada. Karena kalau Anda nginstal Windows, Anda download ini ya, tools-tools ini langsung dianggap virus. Karena di Windows ini istilahnya hanya murni untuk kerja ya, bukan untuk bukan untuk menguji keamanan. Ya ada yang bisa, tapi harus di bypass dulu. Bahwa ini saya install Wireshark itu juga dianggap virus, install Nmap juga dianggap virus, tapi harus di bypass, sehingga bisa. Tapi sebaiknya kalau kita memang mau menguji jaringan atau menguji semuanya itu, gunakanlah operating system untuk hacking. Ini operating systemnya contohnya ini, ya punyanya Kali Linux, ya kemudian Shell Linux, Knoppix, ya Parrot OS atau Blackbox Linux. Nah, ya ini. Jadi Anda gunakan ini. Jadi di sini di dalam situ sudah ada banyak sekali tools-tools yang terinstall kayak Wireshark atau apa yang lainnya gitu ya. Tinggal nambahi lagi kalau yang belum lagi ada apalagi ya. Jadi misalnya jangan di virtual, yang misalnya di komputer PC atau di laptop gitu, Linux gitu ya. Ya. Kemudian ada encryption tools ini. Encryption tools ini untuk tools untuk menginskripsi ya. Salah satunya contohnya ada ini ya, VeraCrypt, ada OpenSSH, OpenSSL, OpenVPN ya. Nah, ini. Jadi untuk melindungi. Kemudian vulnerability exploitation tools. Ya.
Ini untuk mendeteksi apakah host jarak jauh itu rentan terhadap jaringan keamanan. Ya. Ya, contoh toolsnya adalah eksploitasi kerentanan termasuk Metasploit, ya, Core Impact, SQL Map, ya, ini SQL Engineering Tools Kit, ya, ada ini. Jadi ini tools-toolsnya. Kemudian Vulnerability Scanner. Nah, Vulnerability Scanner ini untuk memindai jaringan atau sistem untuk mengidentifikasi port yang terbuka. Jadi sebetulnya di sini menggunakan Nmap juga bisa ya mendeteksi. Tapi kalau di sini Nmap itu hanya mendeteksi toh, oh ini port ini ada, port ini ada, port ini kebuka. Tapi untuk masuk bisa menggunakan ini toolsnya. Ada pakai Nipper, ya, ada Core Impact, Nexus, ya. Kemudian kategori serangan di sini. Kategori serangan di sini ada yang evade drop attack, ini serangan yang nguping, ya. Jadi ketika pelaku ancaman ini menangkap dan mendengarkan lalu lintas jaringan seperti tadi WireShark. Jadi serangan ini disebut juga dengan sniffing, ya, atau snoping. Ya. Jadi nguping, ya. Jadi dia nguping jaringannya itu lalu lintasnya di situ ada apa saja. Ya. Kemudian ada data modification attach. Ini kalau data modification attach ini dia sudah memodifikasi datanya, ya. Jadi ini hasil dari ini serangan nguping ini. Oh, nguping tak anggap, tak ubah, tak teruskan sana, tapi sudah diubah ini datanya. Ya. Kemudian IP address spoofing attack ini. Ini serangan spoofing alamat IP. Jadi ketika pelaku ancaman tersebut membuat paket IP yang tampaknya berasal dari alamat yang valid. Ya, ini. Misalkan contohnya, dulu pernah ada kasus, ya. Kalau dulu adalah web, ya. Situsnya BCA, klik BCA. Nah, itu. Jadi di alamatnya diubah, kalau itu diubah namanya, ya, klik BCA. Sehingga yang ditangkap apa? Login dan passwordnya. Login dan password dari akunnya itu, ya. Ini juga sama, ya. Kemudian password based attach ini. Ini serangan berbasis kata sandi. Nah, jadi yang diserang adalah kata sandinya. Ketika pelaku ini mendapatkan kredensial, ya, untuk akun pengguna yang valid. Kemudian aktor ancaman ini kemudian menggunakan akun untuk mendapatkan daftar pengguna. Ya, kemudian dia bisa memodifikasi, udah. Kalau login password sudah ketangkap, ya udah. Kemudian serangan DDoS ini juga. Serangan DDoS ini mencegah penggunaan normal. Ya. Serangan DDoS ini sebenarnya denial of service, ya. Serangan DOS, ya. Bukan DDoS, denial of service. Jadi ini untuk mendapatkan akses ke jaringan. Jadi servernya dibuat lemah dulu sehingga kita bisa masuk ke server itu. Ya. Kemudian ada nih kategori dari attach, man in the middle attach. Nah, ini serangan dari man in the middle attack ini jika terjadi ketika pelaku ancaman ini memposisikan diri antara sumber dan tujuan. Jadi dia bisa memantau, ya. Ini sebetulnya ya hampir sama, mirip seperti ini sebetulnya. Ini nguping, ya, ini fast dropping, ya, ini. Jadi hampir sama seperti ini, ya. Ini man in the middle attack. Kemudian compromise key attack, ini serangan kunci yang disusupi. Ini terjadi jika pelaku ancaman ini mendapatkan kunci rahasianya. Ada sniper attack. Nah, ini nanti bisa dipelajari, baca, ya. Ini cuman penjelasannya, deskripsinya sudah ada di sini semua istilah-istilah ini. Nah, kemudian malware. Malware ini sebetulnya adalah perangkat lunak yang berbahaya atau kode yang berbahaya. Dan ini adalah kode atau perangkat lunak yang secara khusus, ya, dirancang untuk merusak, mengganggu, mencuri, ya, atau secara umum ini menimbulkan tindakan buruk, ya, ya, atau tidak sah, ya, pada data host atau jaringan malware. Nah, jenis-jenis malware ini ada virus, ada worm, ada trojan, ya. Nah, virus sendiri adalah ini
jenis malware yang menyebar dengan memasukkan salinan dirinya ke program lain. Jadi setelah program dijalankan, virus kemudian menyebar ke satu komputer lain dan menginfeksi komputer itu. Dan kebanyakan jenis virus ini membutuhkan bantuan manusia untuk menyebarkan. Kenapa? Karena dia akan masuk ke dalam USB, CD, DVD, email, ya, external hard disk, ya, ini. Jadi ini adalah virus ini dari perilaku manusia. Jadi kalau perilaku manusianya dia itu juga tidak ceroboh ya, jalankan aplikasi sembarangan, maka virus ini tidak akan menyebar, ya. Ini. Dan dia biasanya memeriksa disk untuk executable, sehingga dapat menginfeksi semua file yang belum terinfeksi. Nah, ini virus. Jadi ini membutuhkan bantuan manusia untuk menyebar, ya, virus. Kemudian Trojan Horse. Trojan Horse ini merupakan malware juga, ya, perangkat lunak yang tampaknya sah, ya, tapi berisi kode berbahaya yang mengeksploitasi hak akses, ya. Misalkan contohnya, biasanya ini melekat pada game. Nah, ini tak kirimi game satu, jalan bagus. Kirimi game kedua, ya jalan bagus. Yang ketiga kok tidak jalan, padahal yang ketiga itu adalah Trojan. Ya, nah itu, jadi menginfeksinya. Ya semacam cerita ini ya, konsep kuda Troya. Jadi kalau Anda pernah nonton film Troya, ya, ini. Konsepnya adalah ini. Seolah-olah adalah aplikasi yang sah, benar, ya. Tapi di dalamnya, biasanya ini dalam game. Kemudian spesifikasi kuda Troya di sini ya. Setelah masuk ya, dia untuk yang Trojan Horse itu dia bisa masuk ini tipenya, tipe dari Trojan Horse adalah dia bisa melakukan remote access. Nah, jadi komputer kita itu bisa diremote jarak jauh. Ya. Kemudian data sending, komputer kita tanpa kita sadari bisa mengirimkan data-data. Ya, ini. Kemudian destruktif, merusak file dan filenya. Kemudian proxy, nah ini yang bahaya. Jadi menggunakan komputer korban sebagai perangkat sumber untuk meluncurkan serangan. Ini biasanya nanti ini untuk serangan DOS ya. Jadi komputer kita itu bisa menjadi inang, bisa untuk menjadi nyebarkan lagu. Ya. Kemudian FTP ini mengaktifkan FTP, ya, aktif FTP-nya. Kemudian security software-nya mematikan, security software disable. Ya. Ini menghentikan program antivirus, firewall agar tidak berfungsi. Sehingga kalau ada gejala-gejala seperti ini, komputer Anda misalkan ya, perlu diwaspadai. Ya. Jadi kok tiba-tiba antivirusnya kok mati sendiri, tidak jalan, FTP-nya kok jalan, proxy-nya aktif. Nah, ya, tiba-tiba komputernya kok gerak-gerak sendiri, mouse-nya, ini di remote. Ya. Kemudian ada serangan di DOS, denial of service tadi. Ini memperlambat menghentikan aktivitas jaringan. Keylogger, nah ini juga. Jadi nanti kalau sudah bisa dapat akses ini, remote akses ya sudah. Ini semua akan bisa diproses dengan mudah. Keylogger, masang keylogger. Jadi kalau komputer kita sudah kena keylogger, aktivitas apapun yang kita ketik pada ukuran tertentu yang sudah disetting, maka dia akan melakukan mengirimkan email data, mengirimkan ke email sesuai yang sudah disetting. Saya dulu punya masternya keylogger, tapi entah kenapa mungkin karena antivirus ya hilang masternya. Jadi saya bisa membuat keylogger, master keylogger, saya bisa setting alamat emailnya ke mana, kemudian ukurannya yang mau saya setting berapa bisa. Jadi ngirimnya nanti berupa lognya berarti notepad ya, kecil ukurannya. Misalkan 500 setiap 200
megabyte ya, itu dikirim ke email sehingga tidak akan terasa yang diserang. Kemudian worm. Ya. Worm ini adalah virus yang dia bisa mereplikasi sendiri. Tapi di sini biasanya dia sifatnya hanya mengganggu. Jadi dia menggandakan diri dan menyebar ke sistem sehingga dia akan menyebabkan lumpuh jaringannya, komputernya, datanya itu akan lemah sehingga akan mudah disusupi. Nah, ya, jadi worm. Konsepnya worm ini adalah mengaktifkan ya. Worm menginstal dirinya sendiri menggunakan mekanisme exploit. Ya, seperti lampiran email, file yang dapat dijalankan atau Trojan horse. Nah, kemudian setelah mendapatkan akses, ini yang kedua, ini worm mereplikasi dirinya sendiri dan menemukan target baru. Dia akan menduplikasi. Ya. Nah, kode bahaya apapun yang menghasilkan beberapa tindakan ini, playload. Yang ketiga. Jadi paling sering ini digunakan untuk membuat backdoor ya, untuk memungkinkan akses tools ancamannya ini. Nah, ini tekniknya, teknik penggandaannya yang digunakan untuk worm code trap ya ini. Jadi dia di sini akan menginfeksi selama 19 hari, kemudian setelah itu dia menjalankan DOS attach selama 7 hari, kemudian dia stop, kemudian ngulangi lagi terus. Gitu. Dan dia akan terus jalan terus. Pokoknya sekali wormnya ini masuk ke komputer kita ya sudah. Selama komputer kita itu belum kita install ulang ya, format masih akan tetap, karena ini dia masuk ke dalam sistem. Nah, kemudian setelah itu tadi terserang, baru virus yang namanya ransomware ini akan masuk. Nah, ini kalau sudah masuknya ransomware ini sudah sangat bahaya ya. Karena ransomware ini adalah malware yang menyangkal akses ke sistem komputer yang terinfeksi atau datanya. Ya, jadi penjahat dunia maya kemudian menuntut pembayaran untuk melepaskan sistemnya. Jadi dia menggunakan di sini adalah jenis ini ransomware ini berkembang menjadi jenis malware yang paling menguntungkan dalam sejarah. Ya, ada puluhan varian. Dan dia menggunakan algoritma enskripsi ya, untuk menginskripsi file dan data sistem. Jadi semuanya itu nanti extensionnya belakangnya ada tambahan extension. Saya pernah menemukan 3 kasus teman saya ya, yang sudah pernah kena ini ransomware. Di datanya sudah tidak bisa diapa-apakan, dibuka. Dan biasanya dia minta tebusannya untuk dibayarkan dalam bentuk Bitcoin. Ya, karena memang Bitcoin ini dapat tetap anonim. Ya, beda kalau kita minta tebusannya suruh transfer, tahu ya. Oh ini yang minta ditransfer ke rekeningnya Pak Tony. Pak Tony tinggal cari aja alamatnya di mana, minta datanya di bank, ketahuan. Ya. Tapi kalau kita menggunakan transfernya ini Bitcoin, ya ini. Jadi ini menjadi celah juga karena ada Bitcoin ini. Jadi Bitcoin ini juga ada baiknya, tapi ada juga jeleknya. Ini pemanfaatnya ini. Karena di sini anonim, tidak tahu ini miliknya siapa, akunnya siapa. Ya. Ini. Dan email, iklan ini juga dikenal sebagai malvertising. Ini adalah faktor untuk kampanye ransomware. Jadi melewat email, iklan-iklan berbahaya di email. Jadi, kemudian rekayasa sosial atau sosial media ini juga digunakan juga. Ya. Kemudian beberapa jenis malware ini juga ada spyware, ada adware, screwware, phishing, ada rootkit. Ya. Spyware ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pengguna dan mengirimkan informasi ke entitas lain tanpa persetujuan pengguna. Jadi ini spyware ini dapat berupa monitoring sistem, Trojan horse, ya. Ada juga adware. Ya. Ini. Kemudian yang adware ini menampilkan pop-up, biasanya kalau misalnya di browser Anda muncul pop-up semacam itu ya. Ini adware. Kemudian kalau yang screwware di sini perangkat lunak penipu. Ya, ini.
untuk menggunakan manipulasi psikologis untuk mengejutkan atau menimbulkan kecemasan dengan menciptakan persepsi tentang ancaman. Nah, dan phishing ini adalah meyakinkan orang untuk membocorkan informasi sensitif. Jadi misalkan ngirim email, ya istilahnya nebak lah. Misalkan orang kayak marketing gitu ya, ya bukan marketing ya, orang, oh Pak, kerjanya di ini ya, oh bukan, saya kerjanya di sini ya, malah membuka diri ya gitu. Ya, loh Pak Tony kerjanya di dosen ya, diem aja, udah bilang gitu aja. Nah, ya itu Pak Tony ngajar di sini ya, udah. Jadi jangan melakukan pembelaan karena bisa jadi orang itu juga melakukan ini. Pak Tony ngajar ya, enggak, saya ngajarnya hanya jam ini lah, itu malah membuka diri, berarti tahu, oh ini Pak Tony pas jam ini ngajar. Nah itu, ya gitu. Ya ini contoh-contohnya. Kemudian ada rootkit juga ya, dipasang sistem untuk disusupi. Rootkit. Nah ini pelaku malware, ini nanti tampilannya program filenya aneh, ikonnya, kemudian program antivirusnya ini mati, layar komputer ini freeze, email secara spontan mengirim ke kontak yang tidak jelas ya gitu. Kemudian file ini telah diubah atau dihapus, ini peningkatan CPU atau memorinya ya. Ini. Kemudian masalah saat menghubungi ke jaringan, kecepatan komputer dan browser lambat. Nah, ini gejala-gejala ini yang perlu dicurigai ya. Dengan adanya malware gitu ya. Kemudian jenis serangan jaringan. Nah, ini jenis serangan jaringan di sini ada 3 kategorinya. Ini serangan pengintai dan serangan akses dan serangan DOS. Nah, ini. Jadi di sini ada 3. Ya. Nah, ini serangan pengintai di sini. Ini ada tekniknya. Tekniknya ada ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Yang pertama adalah perform information query dari targetnya. Jadi aktor ancaman ini mencari informasi tentang awal atau suatu targetnya. Bisa digunakan menggunakan Google, situs organisasi, bisa WUIS, nah, bisa juga Facebooknya. Jadi mengumpulkan informasi. Kemudian yang kedua menginisialising ping swap target networknya. Dia mengquery informasi biasanya menggunakan alamat jaringan target. Jadi dia akan memulai suatu sapuan atau scanning ya, scanning pin ya, untuk menentukan alamat IP-nya yang aktif. Kemudian menginisialising port scan, aktif IP address-nya. Jadi dia untuk menentukan portnya, yang mana saja contohnya dengan menggunakan ini tadi, Nmap, ya, Superscan, Angry IP Scanner, NetScan Tools. Ya. Kemudian setelah itu baru menjalankan vulnerability scanner. Ini untuk menyatakan bahwa port yang diidentifikasi tadi ini yang di sini ini untuk menentukan jenis dan versi aplikasi sistemnya. Ya. Bisa menggunakan Nipper, Skum BSI. Kemudian yang terakhir dia ini menjalankan exploit tools exploitnya. Jadi di sini baru menjalankan exploit toolnya dengan menggunakan Metasploit atau yang lainnya. Ya. Nah ini langkah-langkahnya tekniknya. Ini serangan pengintai. Ini baru mengintai ya, belum menjalankan. Ya. Jadi garis besarnya ya, garis besarnya dari serangan pengintai tadi. Nah ini adalah situs web di mana di sini ada banyak sekali tools hacking ya. Anda bisa coba buka. Tapi ya itu sekali lagi, kalau Anda buka ini pastikan komputer Anda antivirusnya nonaktif. Karena kalau aktif Anda download langsung hilang. Ya, langsung dideteksi sebagai virus ya. Nanti firewall-nya, security-nya akan ribut ya, wismi. Nah, apalagi kalau pakainya antivirusnya pakai apa itu, nah, ribut banget ya. Begitu buka webnya aja udah
warningnya macam-macam. Nah ini, ya. Nah ini contoh serangan akses yang serangan akses untuk mengeksploitasi kerentanannya. Ini. Jadi kita bisa menggunakan ini tekniknya password attack, menggunakan serangan kata sandinya. Jadi yang diserang adalah passwordnya. Kemudian spoofing attack, ini dalam serangan spoofing ini perangkat aktor ancaman mencoba menyamar sebagai perangkat lain dan memalsukan data. Jadi termasuk spoofing IP, spoofing MAC address, spoofing DHCP. Nah, jadi menyamar ya gitu. Kemudian trust exploitation. Ini juga sama dalam serangan eksploitasi kepercayaan. Pelaku mengancam menggunakan hak istimewa. Kemudian port credential. Kemudian man in the middle attack. Kemudian yang terakhir ini buffer overflow attack. Jadi membanjiri dengan paket-paket data. Biasanya dengan menggunakan serangan DOS. Nah ini teknik-tekniknya, teknik untuk yang rekayasa sosial di sini ada pretexting, ya, ada phishing, ya. Jadi pelaku mengirimkan email manipulasi yang disamarkan sebagai sumber yang sah. Nah nanti bisa dibaca ya untuk istilah-istilahnya ini. Kemudian di sini ada deskripsi ya untuk untuk social engine attack di sini. Jadi di sini jangan pernah memberikan username dan passwordnya kepada siapapun. Kemudian jangan meninggalkan username dan password ini ya. Kemudian jangan pernah membuka email di dari sumber yang tidak terpercaya. Kemudian jangan merilis ya informasi tentang sosial media situsnya itu. Kemudian jangan pernah menggunakan password ya, reuse ya, menggunakan ulang password yang lama. Password A ganti password B, nanti habis itu password B expired ganti password A lagi. Kemudian selalu lock dan sign out komputernya jika di luar pengawasan kita ya, komputer kita. Kemudian selalu report ini untuk secara individu ya. Kemudian hancurkan data-data yang sudah tidak diperlukan lagi. Ya. Jadi jangan kayak flash disk. Kalau flash disk sih mungkin hard disk ya. Hard disk yang rusak itu ya dihancurkan kalau bisa. Kemudian yang paling penting adalah memperkuat link yang terlemah. Jadi keamanan cyber ini hanya sekuat tautan link. Ya, jadi kalau linknya itu lemah ya sudah, keamanan cybernya ini akan bobol ya. Jadi karena komputer dan perangkat lain terhubung ke internet, ya, menjadi bagian penting dari kehidupan. Jadi tautan terlemah dalam keamanan cyber ini adalah ini yang paling penting. Ya. Jadi personal dalam satu organisasi dan rekayasa sosial adalah ancaman keamanan utamanya, ya. Dan yang terakhir di sini adalah teknik untuk serangan DDoS. Ya. Serangan DDoS ini yang paling penting ada di sini adalah dia kuantitas lalu lintas yang luar biasa. Kemudian dia adalah mengirimkan paket yang berbahaya juga. Jadi serangan DDoS ini DOS ini terdistribusi ya. Jadi DDoS. Ya, distribution DOS ya. Jadi serangan DOS tetapi berasal dari berbagai sumber yang terorganisasi. Nah, komponen serangan DDoS ini adalah ini ya. Yang pertama ada zombie, ada boot, ada bootnet, ada handler, ada bootmasternya. Jadi zombie ini mengacu pada sekelompok host yang disusupi, itu agennya. Mungkin komputer kita bisa juga sebagai zombinya. Ya. Kemudian boot ini adalah malware yang dirancang untuk menginfeksi host dan berkomunikasi dengan sistem pasangannya, ya. Dan ini juga dapat mencatat ini, ya. Jadi mengumpulkan kata sandi, menangkap dan menganalisa paket. Nah ini bootnya.
Ya. Kemudian botnet ini mengacu pada sekelompok zombinya yang telah terinfeksi, ya, yang menyebar sendiri, yaitu botnya. Ya. Ini. Kemudian handler ini mengacu pada server, ya, server master command dan kontrolnya, ya, dan mengendalikan grup zombinya. Ya. Kemudian yang bootmaster ini adalah aktor ancaman yang mengendalikan botnetnya. Nah, jadi urutannya gini, jadi memang terorganisir ya kalau serangan DDoS, gitu. Jadi tidak individu lagi kalau serangan DDoS. Nah ini kalau yang ini contoh dari serangan buffer overflow, ini membanjiri data. Ya ini bisa juga menggunakan serangan DOS tadi juga. Ya. Jadi tujuan aktor ini adalah menggunakan serangan DOS buffer overflow adalah untuk menemukan cacat terkait memorinya server dan eksploitasinya nanti. Jadi memanfaatkan memori buffer dengan membanjiri dengan nilai-nilai yang tidak terduga. Jadi servernya mungkin akan collapse. Ya. Kemudian metode menghindar di sini ya, ini ada encryption dan tunneling. Ya, kita harus gunakan enkripsi. Kemudian resource exhaust, traffic fragmentation, protokol level, ada traffic substitution ini juga. Ya nanti bisa dibaca ini untuk semuanya. Ini ada traffic and reporting, rootkit, ada proxy, nah, deskripsinya ini semua di sini ada. Nah ini ringkasannya, ada 2 slide ya ringkasannya nanti. Jadi ini yang bisa saya berikan ya untuk materi keamanan jaringan. Ya walaupun di sini sifatnya teori, tapi di sini ada contoh-contoh tools-tools yang mungkin bisa Anda coba. Cuman ya saya menghimbau kalau Anda mau coba ini ya digunakan secara bijak ya. Jadi jangan sampai ini digunakan atau disalahgunakan gitu ya. Ya kalau Anda mau iseng ya iseng di kantor Anda sendiri gitu kan. Iseng server kantor jajal tak scan ini. Tapi ya itu tadi, jangan Anda menggunakan operating system Windows ya. Anda gunakan operating system yang berbasisnya Linux. Kalau tidak mau ribet ya. Ya, jadi Anda harus menguasai Linux-nya dulu ya. Entah Kali Linux atau OSI Linux atau Knoppix atau Parrot OS atau Blackbox. Ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan malam ini, dan sekali lagi ya, tools ataupun pelajaran ini ya kalau bisa ya digunakan secara bijak ya. Ya, kalau misalkan tahu celah bobolnya ya kalau bisa menjadi informan ya. Jadi bisa menjadi informasi, oh ini Pak server kita itu ternyata ada bugnya ini. Nah, saya tanpa sengaja buka ini. Nah, gitu. Ya, sehingga bisa diperbaiki jaringan kita. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.